Om Swastiastu. Pemirsa, Galungan adalah hari besar keagamaan umat Hindu yang jatuh setiap 6 bulan sekali atau berdasarkan Pawukon Buddha Kliwon Dungulan. Hari Raya Galungan merupakan hari di mana kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, bagaimana memaknai perayaan suci Galungan di zaman global? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. DRS Gusti Ketut Widana MSI. Beliau adalah akademisi Universitas Hindu Indonesia atau UNHI Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ye, sehat selalu. Nggih, becek-becek apik-apik. Oke, sukses sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan Brigade Harum Gunawan SAG MAG. Beliau juga seorang akademisi. Om Swastiastu, Harum. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih? Astung kares. Sehat selalu nggih. Baik. Nah, ini kita ngomongin tentang Hari Suci Agama Hindu Galungan yang sebentar lagi akan kita rayakan. Banyak pikiran nih ibu-ibu sekarang. Harga lagi naik-naiknya, harga janur, harga bunga. Waduh, semuanya dah. Tapi saya ingin tanya dulu sama Arum Niki sendiri. Makna apa yang kita bisa ambil ketika kita mendengar Hari Suci Galungan Niki sendiri? Inggih, jika kita membahas tentang Hari Suci Galungan, sebenarnya kita bisa memaknai baik itu secara teologis, baik itu secara sosial budaya maupun ekologisnya. Nah, jadi saya memaknai Galungan dengan pendekatan 3 perspektif itu. Pertama, kalau kita membahas Galungan dari sudut pandang teologisnya, bahwa Galungan berdasarkan sumber sastranya yaitu dalam Lontar Sundarigama disebutkan Buddha Kliwon Dungulan ngaran Galungan petitis ikang jenyano sandi Maria kene ikang biah parane ngidep. Jadi yang disebut dengan Galungan itu adalah munculnya pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang baik, serta lenyapnya segala kegundahan dan kegalauan pikiran. Jadi Galungan ini sebenarnya secara teologis adalah upaya untuk menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik, menumbuhkan semangat, motivasi hidup yang baik, dan melenyapkan segala pikiran-pikiran yang tidak baik, keraguan-raguan, ketakutan, kerisauan yang berlebihan. Karena jika pikiran kita tidak baik, tentu aktivitas lanjutan setelah berpikir itu baik perkataan maupun perbuatan juga akan terganggu. Jadi secara teologis kita jadikan Galungan ini sebagai upaya untuk memunculkan semangat, motivasi yang baik, sehingga dimaknai secara luas sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma, begitu. Ya, kemudian yang kedua, secara sosial budaya, Galungan ini adalah puncak dari segala aktivitas sosial kebudayaan yang bernafaskan ajaran Hindu. Upacara-upacara besar banyak dilakukan di sana. Upakara-upakara juga banyak diaturkan di sana, termasuk tradisi-tradisi masyarakat banyak di rangkaian itu. Termasuk sampai ke Hari Kuningan. Bahkan di daerah Karangasem, Kuningan itu dirayakan aktivitas budayanya sangat banyak. Ada rejang Kuningan yang ditarikan hampir di sebagian besar desa-desa yang ada di Karangasem. Begitu juga di daerah-daerah lain. Jadi aktivitas sosial budayanya sangat besar. Galungan sebagai penguat dan pemajuan kebudayaan serta membangun solidaritas dan soliditas masyarakat kita. Oh, yang merantau di kota pulang kampung, ada interaksi antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain, ada ngejot dan lain sebagainya. Itu sebenarnya upaya untuk menguatkan kembali kita di masyarakat. Dan secara ekologis sebenarnya leluhur kita sudah mengajarkan kita untuk berupacara secara berdikari. Artinya apa? Apa sarana upacara itu harusnya disiapkan sendiri begitu dulu. Maka sebelum Galungan ada tumpek warige.
Kita sudah diajarkan untuk berkebun, bercocok tanam sendiri, begitu dulu. Sehingga upakara, bahan-bahan upakara itu bisa diambil di kebun kita sendiri. Tidak bergantung dengan orang lain. Kecuali hal yang sulit baru bisa dibeli di pasar. Nah, yang terjadi sekarang, kita cenderung membeli semua, tidak kita siapkan. Maka ya itulah sebabnya ketika galungan semua harga naik ya sudah jadinya bingung dan terjadi kericuhan sedikit di masyarakat. Maka secara ekologis galungan sebenarnya mengajarkan kita untuk menyiapkan diri kita sedini awal dan menjaga lingkungan untuk mendukung aktivitas siapnya kita. Seperti itu. Baik. Bapak Gusti, berarti ada hal yang kita perlu garis bawahi ketika kita memaknai hari suci Galungan Niki sendiri secara teologi, sosial budaya dan ekologi seperti yang disampaikan oleh Pak Arum Niki sendiri. Berarti adakah sejarahnya sejak kapan sih masyarakat Bali khususnya kita merayakan hari Galungan Niki sendiri? Nggih, semua menambahi mungkin juga melengkapi apa yang disampaikan Gede Arum tadi. Tadi sudah disampaikan dari sisi teologis, kemudian sosial budaya dan ekologis. Ada sebenarnya tambahan lagi sudut pandang kita tentang galungan. Yeah. Tadi seperti dipertanyakan secara historis. Jadi mengacu pada lontar Purana Bali Dwipa itu dengan jelas disuratkan bahwa punang aci galungan ike ngawit Buddha Kliwon Dungulan sasih kecatur pinanggal 15 Isake Domas 804 atau 822 Masehi. Jadi galungan secara historis mulai dilaksanakan menurut Purana Bali Dwipa tahun 882 Masehi atau 804 Saka. Itu secara historis. Walaupun dalam perjalanan sempat tidak dilaksanakan pada zaman kerajaan Sri Jaya Kasunu baru kemudian dilakukan lagi. Setelah beliau mencermati situasi kerajaan masyarakat waktu itu, antara lain para raja rata-rata umurnya pendek, ada bencana, musibah, malapetaka dan sebagainya. Lalu beliau melakukan samadhi dan mendapatlah pawisik dari Betari Durga untuk supaya melaksanakan galungan lagi. Sejak itulah galungan sampai saat ini terus dilaksanakan. Sampai kemudian muncul ungkapan sekarang ini tidak ada istilah galungan buung gitu. Ya, itu historis. Secara teologis sejatinya galungan itu adalah momen umat Hindu ngaturang suksemaning manah para suksmo. Karena itu galungan disebut juga sebagai odalan gumi, otonan jagat gitu ya. Jadi saat itulah kita mengaturkan para suksemaning manah ke hadapan Ide Sang Widi yang telah memberikan berkah anugerah melimpah jauh dari masalah apalagi musibah. Itu secara teologi. Sekarang secara filosofi tadi sudah disebutkan berkaitan dengan kemenangan dharma atas adharma. Dan ini juga bisa dikorelasikan secara mitologis. Di dalam Usono Bali dikaitkan dengan cerita bagaimana Raja Maya Danawa itu yang saat itu tidak menghendaki umatnya, masyarakatnya untuk ngaturang bakti atau melaksanakan yatnya. Dengan istilah sembahyang. Beliau yang harusnya disembah, bukan Tuhan itu sendiri. Nah itu secara mitologis kaitannya dengan cerita Maya Danawa yang ditaklukkan oleh Dewa Indra. Momen kemenangan Dewa Indra atas Raja Maya Danawa itulah secara filosofis disebut sebagai kemenangan dharma atas adharma. Itu secara filosofis. Tadi juga secara psikologis ini juga umat pada saat itu mengekspresikan dalam konteks teori religi Kuncaraningrat ada yang namanya emosi keagamaan. Ekspresi rasa bakti umat pada saat galungan itu ditunjukkan dengan segala bentuk aturan apa yang menjadi hasil dari jerih payah selama sepanjang hidup 210 hari ke belakang. Nah kaitan dengan sosiologis ini lebih kepada
tampilnya, munculnya paiketan persaudaraan. Bukankah di saat Galungan itu semua Nyamo, Brayo, Semeton itu pada datang ngumpul untuk pada tangkil di Merajaan, Kawitan dan sebagainya. Nah, persoalannya secara ekologis tadi sudah disebutkan, maaf saja fakta menunjukkan bahwa secara ekologis, apalagi kalau saya merujuk penelitian Sukarso ya, urusan ekologi lingkungan itu hanya 2% yang dilakukan oleh umat Hindu dibandingkan dengan urusan Parayangan ada 5-6%, urusan Pawangannya 4-2%. Jadi jauh sekali dari harapan untuk bisa memenuhi kebutuhan material upakara atas kemandirian umat Hindu. Itu persoalannya. Ya. Walaupun juga secara ekonomi ini mekilit juga nih. Tumbuhnya atau datangnya hari raya berurutan, belum lagi agama lain juga akan menyertai kemudian. Ini di koran Bali Pos sudah ditampilkan judul berita bahwa hari suci keagamaan beruntun itu kan meningkatkan inflasi juga nanti. Nah, baik, nanti akan kita bahas nih Jing ya, tentang perayaan. Seharusnya ketika kita merayakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma adalah dengan suasana happy, dengan suasana bahagia. Tetapi ketika melihat perkembangan zaman, harga-harga pada naik, apakah masih bisa disebutkan bahagia? Kita akan bahas sesaat lagi. Ya, bagaimana memaknai perayaan suci Galungan di zaman global? Kita masih bahas bersama dua narasumber saya, Bapak Gusti. Secara makna nih, secara ekologis itu yang menjadi persoalan yang terjadi di masyarakat saat ini sendiri. Di awal sempat sebelum break saya mengatakan bahwa suasana Galungan biasanya orang akan mengatakan, wah demen hati sarana megalung gitu, seperti itu, bahagia seperti. Tetapi kita melihat kenyataan seperti sekarang ini, harga-harga mulai naik, kemudian ibu-ibu rumah tangga pada bukan mengeluh, tetapi memang itu kenyataannya seperti itu. Bagaimana Pak Gusti melihat fenomena di masyarakat saat ini? Iya. Kalau kita merujuk pada Tri Kerangka Dasar Agama Hindu kan ada tado, susila, acara. Di dalam acara itu ada upacara, ada upakara, ada uparengge, peralatan, perangkat, material. Tado itu adalah substansi, susila itu esensi, acara, upacara, upakara itu materi. Kita harus akui bahwa dalam implementasi ajaran agama Hindu lebih menampilkan sisi materi dalam bentuk ritual yadnya. Ritual perlu material. Nah, material-material inilah seperti yang sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, patram puspam palam toyam, ya, belum lagi tambah ayam, nah, tambah anaman ya, itu semakin kelihatan eksesnya, dampaknya secara ekonomi. Karena itu saya sering mengistilahkan bahwa ritual itu sejatinya adalah jalan, bukan tujuan. Dia hanya simbol, ya. Oleh sebab itu, bagaimana simbol-simbol hari suci apapun termasuk Galungan kita bisa maknai dan diwujudkan dalam bentuk laksana. Contoh misalnya dalam persoalan material kebutuhan upakara. Satu contoh misalnya janur atau busung, belum yang lain itu. Sudahkah kita mampu dari ritualitas yang dilaksanakan hampir tiada henti sepanjang hari sudah berdampak pada ekologi? Ya, bukankah kemudian seperti disebutkan tadi justru dampak tanda petik ya negatifnya di ekonomi. Jadi barang kadang-kadang sudah mahal, barang tidak ada lagi. Itu kan persoalan. Sehingga tidak salah kalau saya sering memelesetkan, jadi upakara bebanten itu bisa jadi menjadi bebanten. Dan sebuah beban hidupnya gitu. Dengan upakara lagi ditahan, yang ditahan itu psikologis, juga ekologis, ya. Itulah yang bisa kita maknai dari Galungan, sebuah kemenangan Dharma atas Dharma. Secara konkret, real, nyata, sederhana tapi bermakna adalah bagaimana kita bisa memenangkan diri. Kalau Dharma itu sudah pasti menang, diri kita sudah kemenang. Nah, bentuknya apa? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran dan konsep-konsep ritualistik, katakanlah dari disebutkan tumpak bubuh, ya, 25 hari lagi akan Galungan, kita mantenin
pepohonan, antara lain diwakili pohon kelapa. Di situ kita mesel kaki-kaki ini malih selai dina galungan mau buah pang ngad. Faktanya kan belinya di pasar juga kan. Ya. Artinya kita belum ada kesadaran lingkungan, ekologinya. Sehingga terbebanilah kita secara ekonomi, secara psikologi, dan juga secara ekologi. Prinsip meyanya sakesidan itu sebenarnya sudah ada, sederhana. Mengacu pada Manu Sumerti bab 7 sloka 10, itu syaratnya adalah iksa, sakti, desa, kala, tatu. Iksa itu apa? Pandangan kita, tujuan kita meyatnya itu, megalung itu misalnya. Ya. Kemudian sakti, kemampuan, seberapa kemampuan kita bisa diukur itu secara ekonomi. Desa sesuai dengan keadaan tempat, termasuk tempat di keluarga kita. Kemudian kalau waktu itu kita dalam keadaan punya atau tidak punya. Nah baru kita berlandaskan pada tato, sumber-sumber sastra. Nah sejatinya seperti disebutkan tadi, secara filosofis sederhana pemaknaan galung adalah bagaimana kita membuat pikiran itu galang padang untuk menghilangkan, melenyapkan segala kekacauan, kegalauan pikiran. Itu kata kunci galungan. Baik, itu kata kunci galungan. Pak Arum, Pak Gede Arum, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa sebelum galungan kita pun ada beberapa hari-hari yang hari-hari raya bisa dikatakan atau hari-hari yang berkaitan dengan hari raya galungan ini sendiri. Seperti apa runtutan hari raya galungan itu sendiri, rangkaiannya? Jika kita melihat rangkaian itu sebenarnya sudah dimulai di Tumpok Warige. Itu adalah disebut sebagai tumpok pengarah itulah waktu atau tonggak awal daripada pelaksanaan galungan ini dimulai. Karena galungan ini sebagai sebuah rangkaian hari suci yang panjang seperti itu. Dia bukan hanya di Bude Klion Dungulan itu saja, tetapi sebuah rangkaian yang besar sebagai hari piodalan jagat seperti tadi. Karena apa? Seluruh isi bumi, seluruh isi semesta itu ikut serta menjadikan dirinya sebagai persembahan. Yad nyangge nirmalat make. Mempersembahkan dirinya sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Tanam-tanaman, binatang, tanah, air, udara, termasuk manusia yang mengolah semua itu kemudian dijadikan sebagai persembahan, sebagai bentuk wujud bakti dirinya kepada Tuhan. Ada upakara, uparengge yang dipakai sebagai jalan untuk menuju tujuan yang sejati, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Maka setelah ada upacara itu kita mengenal ada sugian Jawa, kemudian ada sugian Bali. Nah, kemudian barulah pada Wuku Dungulan ini, nah ini yang mungkin saya langsung agak cepat saja. Kita fokus di Wuku Dungulan ini menuju Bude Klion Dungulan dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Dinyatakan bahwa ada kala tiga yang turun. Ada 3 kala yang turun menggoda keimanan manusia. Yaitu pada hari Minggu turun Bude Dungulan, hari Senin Bude Galungan, hari Selasa Bude Amengkurat. Dan pada teks Sundari Gama ternyata di sana dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa pada saat Redite itu hari Minggu Dungulan nika itu dikatakan hari penyekeban. Masyarakat mengenalnya sebagai penyekeban. Masyarakat melakukan nyekep biu seperti itu, nyekep tape dan lain sebagainya. Tapi ternyata makna daripada kata penyekeban itu adalah anyekung jenana sandi, yaitu mengendalikan pikiran. Nah, setelah pikiran ini terkendali, hari Seninnya itu disebutkan pengejukan. Pengejukan ini dikatakan sebagai hari untuk menguatkan pikiran. Tadi pengendalian, esoknya dikuatkan pikiran itu, ditunggalkan pikiran perkataan itu. Terakhir penampahan, anampo prakoseng perang. Artinya kuat dan teguh pada pendirian.
Sehingga esok harinya pada hari Rabu, galungan bisalah kita memperoleh galang padang itu tadi, pikiran yang hening itu, pikiran yang suci itu. Maka untuk mencapai tujuan pikiran yang suci itu ada niasa-niasa yang harus dilakukan, ada upaya-upaya yang dilakukan. Pelatihan pengkondisian pikiran sebenarnya yang sudah kita harus lakukan di sana, yaitu mulai dari kendalikan keinginan, kendalikan pikiran-pikiran kita, kuatkan terikaya kita, kemudian kuatkan motivasi diri kita, ketabahan kita, keuletan kita. Dengan seperti itu baru bisa kita mencapai pikiran yang hening itu. Sehingga rangkaian hari suci galungan ini sebenarnya adalah upaya pengkondisian pikiran dan pengkondisian diri, sehingga bisalah kita mencapai jana kertih itu, mencapai kehidupan manusia yang unggul, yang mulia itu. Nah, maka galungan ini oton gumi sekaligus oton setiap makhluk di dunia ini, sehingga bisa mencapai kesempurnaan hidup dimulai dari pikirannya yang benar. Begitu. Ya, cara pengendalian diri itu sendiri seperti apa bisa dilakukan? Nah, seperti tadi niase-niase yang simbol-simbol yang ditunjukkan pada upekara-upekara yang dilakukan. Misalkan penyekeban, nyekebiu. Nah, apa yang dimaksud skalanya nyekebiu secara filosofis kita tasaang pikiran. Nah, saang pikiran maksudnya penapi isi diri kita dengan pengetahuan. Kuatkan diri kita dengan literasi. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kan seperti itu. Kendalikan, batasi keinginan. Nah, baru timpal pesagong lah kene, dot keto, pang bisa kene, pang bisa keto. Nah, itu yang membuat galau sebenarnya pikiran itu. Maka sekep pikiran itu. Kemudian pengejukan. Skalanya ngejok celeng. Nah, sekarang apa yang dijok? Pikiran-pikiran yang liar itu tarik lagi. Pikiran-pikiran yang kemana-mana itu fokuskan lagi. Nah, itu niase itu. Kemudian penampahan, nampah babi, celeng, hewan. Apa yang ditampah? Apa yang dipotong? Apa yang disembelih? Yaitu sikap-sikap kehewanan kita itu. Sikap-sikap kebinatangan kita itu. Rakus, liar, itu semua, itulah yang harus kita kendalikan, itu yang kita harus sembelih, itu yang harus kita batasi. Sehingga kita bisa mencapai galungan, kemenangan itu. Gitu. Baik, itu yang harus kita lakukan, pengendalian diri untuk menghadapi atau menyambut hari suci galungan itu sendiri. Pak Gede Arum, Pak Gusti, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai perayaan suci galungan di zaman global. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana memaknai perayaan suci galungan di zaman global. Masih kita bahas. Pak Gusti, seperti tadi disampaikan Pak Gede Arum, pengendalian itu yang perlu kita lakukan. Pengendalian diri untuk menghadapi perayaan sucinya galungan tentunya. Pada saat ini ada banyak sekali isu-isu yang beredar, isu krisis global, kemudian bagaimana caranya kita menyikapi, melaksanakan pelaksanaan galungan dengan situasi saat ini sendiri. Oke, jadi ini sudah meninggi ini kualitas dialognya, sudah dari ritual ke global gitu. Tapi saya ingin juga menambahkan apa yang disampaikan Gede Arum tadi. Ingin mengambil benang merah setiap rangkaian itu sebenarnya yang penting itu. Ada benang merah yang harus kita ambil. Merahnya, saripati yang disari. Misalnya tumpak warige, sering juga disebut tumpak bubuh. Kan secara rasional tidak mungkin kita hanya ngatur orang bubuh enti-entian lalu mau buah pengat. Ya, secara rasional tidak mungkin. Karena itu bagaimana kita memaknai tumpak warige itu tidak hanya geboh di wacana, ya. Jadikanlah bumi alam ini supaya gemuh, landuh. Itu yang disebut dengan sejahtera makmur. Sering juga disebut tumpak pengatag. Kita ngatag itu artinya memberikan arahan, mengundang gitu. Bagaimana sekali-sekali di tumpak ubudu kita atag semetonnya umatnya itu tidak hanya ritual, lakukan
aksi penanaman. Itu yang dilakukan. Itu mestinya. Bukan hanya di calon narangan Ya yang mesti ngatak. dicari. Atak itu kan numpak pengatak itu ngatak gitu, mengundang umat itu, ayo kita nanam pohon, nanam jepun, cempaka, ada sandat dan lain-lain. Begitu. Yeah. Kemudian tulis saja terakhir di Bali Pos juga, numpak wariga juga disebut wareg waras. Kalau kita sudah wareg oleh anugerah berkah Ide Sang Widi, marilah kita dengan waras kita jaga alam itu dengan rasional maksudnya. Ya, jangan kehilangan kewarasan ketika kita sudah tanda petik kekenyangan, lupa dengan kewajiban untuk menjaga, merawat, melestarikan alam. Belum lagi nanti kesugihan. Hari ini itu sugihan pengenten namanya. Kita dientenin, diingatkan. Wahai umat, seminggu lagi galungan lo. Diingatkan untuk apa? Besok kan sugihan Jawa. Jawa dalam konteks tata bahasa Bali, Jawa itu jabe. Keluar, di luar. Lihatlah alam ini gimana sekarang keadaannya. Apakah baik-baik saja? Bukankah ketika busung tidak ada, kelapa susah, itu pertanda krisis. Lama-lama kritis, lalu habis dan kita hanya bisa menangis. Apalagi setelah pipis. Nah, itu kan persoalannya. Sugihan Jawa itu begitu. Sugihan Bali, wali mewali ke dalam. Kita refleksikan diri, kontemplasi. Benar alam ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah kita merenung, tunjukkan aplikasi dari simbol yang mengandung makna, laksanakan itu. Nah persoalannya kan belum sampai sejauh itu, baru tingkatan ritualistik, simbolik, ekspresif. Nah, rangkaian berikutnya ada, tadi sudah disebutkan, ada kedatangan Sangkala Tiga, Buto Galungan, Buto Dungulan, Buto Mangkurat. Itu sebenarnya simbol-simbol saja yang kita maknai dengan perubahan sikap perilaku. Bagaimana kita mengendalikan diri, pikiran di saat hari Minggu datang Buto Galungan, perkataan pada saat kedatangan Buto Dungulan, kemudian perbuatan pada saat kedatangan Buto Mangkurat. Baru kalau itu sudah lolos kita dari proses uji pengendalian, baru kita layak merayakan Hari Suci Galungan sebagai simbol kemenangan Dharma atas adharma. Apalagi di era global sekarang dengan situasi dunia khususnya Indonesia dalam konteks situasi kekinian yang sedang tanda petik panas-panasnya situasi demokrasi setelah usai pemilu. Bagaimana kita menyikapi perjalanan proses rangkaian Galungan sampai nanti Galungan masih di tengah situasi yang tanda petik tidak baik-baik saja. Nah, kita kembali kepada diri sendiri. Ya, menangkan dharma itu di diri masing-masing. Bukankah satyam ewa jayatina antartam itu kan lebih berbau slogan, semboyan, moto. Nah, bagaimana kita internalisasi dalam diri, menangkan dulu dharma itu dalam diri, baru kita bisa cerahkan masyarakat umat dengan dharma yang sudah kita pegang. Dharma raksata raksita, siapa yang menjaga dharma dia akan dilindungi oleh dharma. Saya kira itu untuk menghadapi termasuk situasi global kekinian. Jadi harus mengendalikan dari diri kita sendiri dari terlebih diri dahulu. Sendiri. Ya, tidak ada kata lain selain dari diri sendiri. Sebab kita tidak mungkin bisa merubah siapapun itu, apapun yang katakanlah dalam ada yang tracknya di jalur adharma, kita berusaha untuk mengingatkan, menuntun, membimbing, belum tentu itu bisa mendapatkan hasil. Kecuali diri kita masing-masing. Nah kalau diri kita masing-masing, semua umat masing-masing, maka selesailah simbol dharma itu sudah terinternalisasi dengan nyata. Baik, saya ke Pak Gede Arum. Pak Gede Arum, yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa kita harus merayakan Hari Suci Galungan ini sendiri? Ini lebih filosofis nih jawabannya lagi ya. Ini ketika kita bertanya untuk apa kita melaksanakan galungan. Kalau kita hanya berkaca pada mitologi, ya, berkaca pada kisah-kisah Purana, kisah-kisah zaman dahulu, galungan tidak dirayakan, muncullah berbagai macam mara bahaya, muncul berbagai macam bencana dan lain sebagainya, sehingga kondisi tatanan masyarakat, tatanan dunia kala itu menjadi tidak baik, seperti cerita tadi asal mula kenapa galungan itu akhirnya dilakukan. Nah, seperti itu. Nah,
Tetapi di tengah kondisi kehidupan masyarakat sekarang yang istilahnya logis, pragmatis seperti itu. Apalagi generasi-generasi kita sekarang sangat kritis seperti itu. Nah, maka perayaan Galungan itu tidak bisa hanya sekadar doktrin yang untuk menakut-nakuti saja. Jadi kisah kalau tidak melakukan Galungan akan terjadi bencana, di masa mendatang bisa saja tidak menjadi suatu alasan yang menguatkan mereka. Tetapi memang haruslah Galungan ini mampu memberikan dampak yang nyata kepada generasi, kepada umat kita sehingga keyakinannya lebih tebal. Nah, kalau dari sudut pandang saya, kalau Galungan ini tidak dilakukan, maka manusia akan kehilangan momentum untuk mengenal dirinya dan mengenal keluarga serta lingkungannya. Karena apa? Di dalam kehidupan manusia sekarang yang serba waktunya banyak, bekerja untuk ini itu dan lain sebagainya, kita kadang-kadang lupa memperhatikan diri kita, lupa memperhatikan keluarga dan lingkungan kita. Kita hanya terfokus pada apa yang kita kerjakan. Nah, sehingga kita menjadi sangat individualistis. Jika tidak ada Galungan, tidak ada momen yang memaksa kita untuk berhenti sejenak, melihat diri kita dan menjaga keluarga kita serta peduli pada lingkungan kita. Setidaknya saat Banten jelang Galungan kita semua bersih-bersih merajan, bersih-bersih rumah, ya gitu. Pokoknya semua serba rapi dulu. Setelah itu kita bersihkan kembali. Itu kan kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan yang dibangun. Jadi ketika kapan manusia Bali tidak lagi ngegalung, maka saat itu kemanusiaan dan kebalian orang Bali akan hilang. Jika itu sudah hilang, ya sudah. Apalagi yang mau dibanggakan? Apalagi yang mau menjadi daya tarik Bali ini sehingga wisatawan mau datang ke Bali dan mampu menghidupkan sektor pariwisatanya. Kan tidak bisa. Maka dari itu Galungan adalah momentum untuk mengajak manusia Bali peduli pada dirinya, peduli pada lingkungan sosialnya, dan peduli pada lingkungan alamnya untuk menjaga kebaliannya, menjaga kemanusiaannya yang menjadi modal dasar dari Taksu Bali ini yang mampu menarik niki wisatawan datang ke Bali. Itu dari saya. Ya, nah ini mungkin yang perlu kita harus ketahui bahwa ada rangkaian atau runtutan Hari Raya Galungan yang bisa dikatakan bermula dari Tumpak Warige atau Tumpak Boh ya, kemudian Sugihan Jawa, Sugihan Bali, Penyekeban, Penyajian, penampahan Galungan. Banyak sekali ketika penampahan Galungan, nampah. Itu yang kita tunggu-tunggu. Biasanya 6 bulan baru ngerasang beceleng Galungan ya, gitu. Banyak orang yang mengatakan. Tetapi banyak di masyarakat yang kita ketahui yang terjadi bukan pada hari sebelum Hari Raya Galungan nampahnya. Itu apakah akan hilang maknanya? Maju ini ya. Yeah. Ya sekarang memang apa-apa serba maju ini ya. Serba instan serba ya. instan ya gitu. Bahkan tidak hanya nampah yang maju, masang penyor pun maju. Apalagi yang tinggal ada saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di perkotaan untuk pulang ya. Ya jauh-jauh hari Sugihan sudah ada yang masang penyor gitu. Belum perang sudah menancapkan bendera kemenangan itu ya. Nah ini lagi jika membahas tentang kondisi situasi seperti itu susah ya kita ngomongin sangkala ini gitu ya. Saya cuma punya waktu seperti itu. Kadang-kadang alasan itu menjadi pembenar. Tetapi kalau kita berbicara tentang ritual, maka di dalamnya tadi sudah dijelaskan ada ikse, ada sakti, kala, tato. Nah ini kala ini yang memiliki peranan penting. Waktu ini mempengaruhi sekali apa yang terjadi dan apa yang akan kita dapatkan. Ibaratkan seperti kita sekarang misalkan makan sesuatu artinya anggaplah sudah
makanan nasi goreng seperti itu. Ini baru dihidupkan saja kompor, nasi baru masukkan ke penggorengan, langsung dimakan. Apakah rasa nasi goreng itu sudah terasa? Sudahkah kita mendapatkan rasa yang kita inginkan? Kan belum tentu. Maka sebenarnya kala atau waktu urutan-urutan upacara itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan vibrasi semesta yang mampu memperkuat dan mendorong kita menuju tujuan yang utama, seperti itu. Nah, kalau kita lewati itu ibaratkan makan obat, dosisnya salah, akibatnya apa? Bisa jadi keracunan dan lain sebagainya. Kembali pada konteks ini, jika kita berritual, hendaknya ikutilah waktu susunan acara itu dengan baik. Ibarat minum obat, dosisnya jangan salah. Kalau memang 3x1, jangan 1x1 ya. Bisa jadi keracunan, bisa jadi manfaatnya tidak kita terima. Jadi Begitu. urutannya yang harus dilakukan ya. dilakukan. Walaupun menjelang galungan kita kebanyakan ngajang urutan ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana memaknai perayaan suci Galungan di zaman global? Masih kita bahas tentunya, Pak Gusti. Banyak sekali yang kita lihat di lapangan, di masyarakat. Sering ribut dengan pelaksanaan, tetapi tidak banyak mengenal maknanya Galungan itu sendiri. Seperti apa, Pak Gusti? Ya, kita harus akui bahwa umat Hindu kebanyakan ya, kalau kita kaitkan dengan adagium Gugon Tuon, itu kan kecenderungannya mengikuti alur pola pikir anak muluk itu. Itu sejak dulu loh, bukan bahkan sampai kini. Coba kita tanya, bukan anak-anak saja, orang tua kekinian juga ketika ditanya apa makna Galungan, rangkaiannya masing-masing, apa juga makna teologinya, filosofinya, apa landasan mitologi, dan saya yakin jawabannya anak muluk itu. Tuh bintakonang gitu. Yang penting dilaksanakan, apalagi urusan ngelawan, misi urutan lagi, lain lagi. Nah oleh sebab itu kita kan sudah punya acuan, nah rujukan dari kitab-kitab suci bahwa dari konteks trikerangka tadonya itu yang kurang. Tado itu baru sebatas sadwa. Sadwa itu cerita. Nah cerita itu kan lebih dinikmati kisahnya daripada maknanya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses pembelajaran? Satu, ada Adagium Gugon Tuon, apalagi ada kata-kata ajawere gitu ya. Jangan belajar agama, jangan nunang lontar, nanti bisa inguh, bisa-bisa juga budoh gitu ya. Terkait Galungan ini, sebenarnya pada setiap lembaga, termasuk lembaga keluarga dalam hal ini sebagai gerbang pertama dan utama, disitulah sebenarnya ketika kita bikin canang, anak dilibatkan, disampaikan. Kalau belum paham karena bukan bidangnya, ada rujukan buku, bahkan ada di media online juga ada tentang hal itu. Itu yang perlu kita tumbuh kembangkan, kesadaran berliterasi. Ya, sampaikan dengan narasi yang sesuai dengan substansi, esensi. Jangan hanya berpikir dan menindaklanjuti hal-hal yang bersifat materi. Karena bagaimanapun materi itu hanya sebagai jalan dia, bukan tujuan. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang Galungan, hal penting yang perlu kita tularkan atau tuntun masyarakat atau umat Hindu di masing-masing keluarga itu adalah bagaimana pada saat Galungan semua pada ngumpul ya. Ya bapak, ibu, anak, kadang ada mantu, ada ipar, ada keponakan. Bisa enggak itu dijadikan momentum untuk kita ya katakanlah gagah-gagahan dikit darmo wacana di situ. Siapa di antara anggota keluarga itu yang sedikit tidaknya paham tentang itu. Budaya itu tidak ada di kita. Sehingga sampai kapanpun Galungan ya itu yang dikenal tumpah bubuh, ngaturang bubuh, sugian Jawa dan sugian yang ada 3 pun ini sebenarnya kita tidak laksanakan ketiganya. Yeah. Ada yang milih
karena ada latar belakangnya, ada latar belakang historis, ada latar belakang filosofis, ada latar belakang sedikit berbau etnis, misal Undang Sugian Jawa di Raro dan Uling ini Jawa. sering ditafsir ini terkait dengan yang melaksanakan itu soroh keturunan wong Majapahit, uli Jawa. Sementara penduduk asli Bali Mula, Bali Age melaksanakan Sugian Bali. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan historis itu dalam Purana Bali Dipa juga disebutkan ya, Sugian Jawa itu terkait dengan pemasukan pajak hasil bumi ya dari luar Bali, dari Makassar, dari Sasak, dari Blambangan itu diupacarakan pada saat besok ini ya Kemis Wage Sungsang ini yang kita sebut Sugian Jawa. Nah besoknya yang penduduk Bali asli itu diupacarakan pada saat Jumatnya di Sugian Bali. Nah, itu kan tidak ada yang begitu banyak tahu tentang hal itu. Belum lagi secara filosofis, Sugian Jawa itu Jawa luar, di luar diri kita. Apa alam? Kita harmoniskan alam itu beserta sumber daya hayatinya. Baru kita kembali ke dalam diri, renungkan tentang apa yang sudah terjadi pada alam ini dan apa yang kita harus lakukan. Ini yang tidak terjadi. Sehingga ritual itu menjadi sebuah proses rutinitas tanpa peningkatan kualitas, apalagi kita berharap ada kualitas peningkatan di religiusitas, lebih-lebih spiritualitas. Semua hanya sekedar mentas. Nah, ini kan kita mengetahui bahwa pada saat merayakan Hari Suci Galungan itu adalah hari kemenangan. Ini goals dari kemenangan itu sendiri seperti apa Pak Gusti? Iya. Jadi tanda kemenangan di saat Galungan dulu dipancangkan penjor yang berisi berbagai hasil bumi. Ada pala bungka, pala gantung, pala wijo, dan sebenarnya yang penting adalah pala karma. Ya, yang jarang mungkin tidak begitu banyak. Pala karma, hasil jerih payah karma kita. Itulah diatur persembahkan. Dan itu simbolis sifatnya. Apakah dengan kita memancangkan penjor itu berarti diri kita sudah memenangkan dharma? Kan belum tentu. Apalagi ada sisi-sisi yang berbau gengsi. Ya, penjor misalnya dibuat berlebihan. Jadilah penjor-joran. Saya menyebutnya penjor lebay. Ya. Kemudian ketika kita melaksanakan galungan ada juga kebiasaan-kebiasaan, maaf saja itu fakta. Masa kita di simbol kemenangan dharma kita metuaan misalnya di kaki penjor itu. Itu kan nungkale aja kan. Nah, kita maklum sih kan kadang sekarang kan zaman kali semuanya serba nungkale. Tapi persoalannya ketika rutinitas galungan itu terus seperti dialog ini kan sepertinya baru kemarin kita dialog tentang galungan. Kembali kemudian mendialogkan tentang galungan yang sebenarnya substansi esensinya dari itu ke itu saja. Yang penting bagaimana masing-masing umat itu bisa melakukan loncatan besar. Dari tatanan ritual, lalu ke personal, individual, terjadi behavioral, perubahan perilaku, termasuk terkait dengan environmental, pengelolaan lingkungan. Karena kata kunci setiap hari suci itu selalu terkait dengan ekologi, lingkungan. Karena kita mau menggunakan, mau memanfaatkan patrang, puspam, palam, toyam itu. Nah kalau kita tidak jaga, kita lestarikan, apa yang kita nanti gunakan untuk perangkat upakara itu. Bisa jadi nanti kita dari tingkatan karma ngayah, bakti sembah, karena tidak pernah melajah, ya kita sudah jangan berharap bisa dapat moksa nanti. Baik. Karena itu kita terus belajar. Ada di bawah kita sudah disebutkan 4.34, pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan kerja berbakti itu kata Ya, kunci. baik. Pak Gede Arum, kita mengetahui visi Provinsi Bali dengan Nangun Satkerti Loka Bali, kalau kita hubungkan dengan Janakerti ini sendiri, bagaimana kita menyikapi pelaksanaan galungan suci pada saat kekinian? Baik, jadi seperti yang disampaikan dalam diskusi kita tadi, bahwasannya galungan ini adalah upacara untuk jagat. Jadi ini jagat kertih dapat, jana kertinya pun itu sangat terkait. Dan dari sudut pandang jana kerti,
Galungan ini adalah membangun kualitas diri manusia unggul sejatinya. Bagaimana galungan ini menjadi momen penyadaran kita semua untuk bisa melihat diri kita, membangun potensi diri kita, menguatkan keluarga kita, membangun solidaritas kerama masyarakat kita. Sehingga akan terwujudlah Jagadita itu. Nah, jadi bagaimana mau mencapai Jagadita kalau diri kita masih menderita, kan begitu. Nah, jadi penderitaan itu berawal dari pikiran kita yang kalut, yang kacau tadi. Maka pikiran inilah yang harus dikendalikan. Pikiran inilah yang dulu harus ditenangkan agar dia menjadi apa yang disebutkan tadi, Maria kena sarwo biah paraning hidup. Hilang semua segala kegalauan pikiran itu. Ketika itu sudah tenang, pikiran terkendali, semua yang aktivitas gerak laku kita pun akan terkendali. Itulah yang akan membuat dan membangun potensi diri kita sehingga bisa mewujudkan jana kerti itu. Maka jana kerti akan terwujud apabila niki jagat kerti, danu kerti, segara kerti, semua ini mendukung. Semua ini juga sudah lestari. Maka benar tadi seluruh rangkaian hari suci Hindu tidak hanya berfokus pada manusia, tetapi juga berfokus pada lingkungan untuk bisa memberikan dampak yang luas kepada seluruh lapisan kehidupan ini. Maka galungan dan satkerti adalah upaya kita untuk mencapai kesejahteraan manusia Bali, umat Hindu secara umum, negara kita, bangsa Indonesia skala dan niskala. Jadi ada keterkaitannya. Iya betul. Jadi inilah upaya hari suci ini adalah jalan kita, adalah momentum kita untuk membangkitkan diri kita, menyadarkan diri kita, mengarahkan jalan kita yang belok agar kembali lurus. Maka kenapa di Hindu dan di Bali banyak hari suci? Sebenarnya kita bersyukur karena setiap hari suci kita diajak kembali untuk melihat peta. Ini jalan kita sudah sesuai route kita enggak? Sudah sesuai jalan kita enggak? Apakah kita melenceng? Apakah kita bisa balik jalan, balik arah enggak? Nah, jadi hari suci ini adalah bersyukur kita setiap ketemu hari suci kita diingatkan kembali, ditunjukkan kembali peta jalan kita sehingga kita bisa terus berada di rel yang benar. Begitu. Ya, Pak Gusti, momentum apa yang harus kita lakukan atau kita petik pada saat hari memaknai hari suci Galungan ini sendiri pada saat kekinian? Sederhana saja sebenarnya. Sebagaimana Londar Sundarigamo sudah memberikan makna terdalam, galang apadang gitu. Jadi membuat terang benderangnya pikiran kita, meningkatnya kesadaran kita. Untuk apa? Untuk melenyapkan segala penyebab kekacauan pikiran yang saat ini memang hampir dialami oleh makhluk manusia. Gitu. Karena itu saya melihat bahwa dengan bermain dengan kata-kata, jadi galang apadang, jadikan galungan itu sebagai kesempatan untuk menggalang dharma guna mengguling adharma supaya nanti dharma itu bisa kita jadikan galang sandaran atau gelung mahkota pada diri kita sehingga membuat diri kita geleng, anteng, degeng, seneng walaupun hidup uyang-uyangan. Pengang karena secara ekonomi kebutuhan upacara dengan peningkatan harga itu membuat harus diakui ibu-ibu rumah tangga di pasar juga sering uyang-uyangan karena pengang memikirkan harga-harga yang semakin naik di saat menyambut Galungan ini. Iya, yang pastinya menyambut hari kemenangan ini penampilan harus ganteng. Ya kan. Betul. Pak Gusti, Pak Gede Arum, terima kasih. Selamat merayakan hari suci Galungan ini sendiri dan juga bagi umat Hindu di mana saja berada, kami mengucapkan selamat merayakan hari suci kemenangan Dharma melawan Adharma, hari suci Galungan. Saya Badi Sekedanegara. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.